Halo, perkenalkan saya Isla Fatah dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, jadi untuk tugas 3 ini kita akan mengembangkan sebuah website dari tugas 2 yang sebelumnya. Jadi untuk tugas 2 yang sebelumnya, fokus pengerjaannya itu adalah menerapkan konsep dasar dari Vue.js seperti data binding, directive, compute property, method, dan juga wajar. Nah, untuk tugas praktik 3 ini, website yang dikembangkan menjadi lebih lanjut, menjadi sistem yang lebih lengkap dengan penambahan dashboard monitoring, penyimpanan untuk local storage, tracking delivery order, terus ada juga analisis persediaan, visualisasi data menggunakan Chart.js, dan juga lebih mengutamakan bentuk dari view komponen tersebut. Oke, mungkin kita nah ini adalah tugas 2 yang sebelumnya sudah saya buat. Lalu di sini saya sudah menyiapkan eee, beberapa file JS yang saya ubah dari tugas 2 sebelumnya. Jadi di sini indeks banyak yang saya ubah. Lalu ada beberapa file juga yang saya tambahkan. Jadi di sini saya akan berfokus pada tugas 3 ya, yaitu membuat view komponen ya seperti voucher, terus ada juga untuk ada metode, lalu ada untuk compute, lalu juga ada untuk view komponennya itu tersendiri. Jadi di sini kita langsung saja membuat kodenya seperti itu.
Oke. Mungkin saya sedikit akan menjelaskan. Jadi untuk view komponennya tersendiri, jadi view komponen ini bernama stock.app.js. Komponen ini digunakan untuk mengelola seluruh fitur persediaan bahan ajar. Dengan menggunakan view komponen, aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih terstruktur, sehingga kode menjadi lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan juga digunakan kembali. Lalu pada aplikasi Sitanya tersendiri, saya memisahkan fitur menjadi beberapa komponen seperti stok, lalu ada tracking, dan pemesanan agar setiap modul memiliki tanggung jawab yang jelas. Lalu di sini ada data. Nah, data ini mendefinisikan seluruh variabel yang digunakan dalam komponen. Jadi variabel-variabel ini berfungsi sebagai state yang akan berubah sesuai dengan interaksi si pengguna. Contohnya terdapat pada data stok bahan ajar, data pencarian, lalu juga ada filter kategori, filter PBJ, serta juga data yang digunakan untuk proses tambah edit, lalu dengan menggunakan reaktivitas view, setiap perubahan akan langsung diperbaharui pada tampilan tanpa perlu melakukan refresh halaman. Lalu di sini ada compute property ini untuk melakukan pengolahan data secara otomatis. Jadi compute property ini sangat berguna karena hanya akan dihitung ketika data yang terkait berubah. Jadi contohnya ketika kita filter data, pada saat filter data digunakan untuk melakukan proses pencarian, filtering dan sorting data bahan ajar. Jadi selain itu terdapat juga compute property yang digunakan untuk menghitung total mata kuliah, lalu total stok, jumlah stok menipis, dan jumlah stok kosong yang ditampilkan pada dashboard secara real time. Lalu juga di sini ada watch. Nah, lalu di sini juga ada watch. Jadi watcher ini digunakan untuk memantau perubahan data stok. Jadi ketika pengguna menambah, mengubah, atau menghapus data bahan ajar, watcher ini akan mendeteksi perubahan tersebut dan secara otomatis menyimpan datanya ke local storage seperti itu. Dan juga di sini ada metode. Nah, metode di sini jadi berfungsi untuk mengimplementasikan operasi dari CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Jadi fungsi untuk dari simpan data ini digunakan untuk menambahkan data baru maupun memperbarui data yang sudah ada. Lalu di sini juga ada edit. Nah, ini ada save stock, lalu ada edit data digunakan untuk mengambil data yang dipilih dan menampilkan kembali ke form agar dapat diedit. Lalu ada hapus data juga di sini untuk menghapus data bahan ajar dari sistem. Seperti itu. Lalu juga di sini ada event keyboard ya. Di sini saya menambahkan Nah, di sini saya menambahkan key up enter. Jadi di sini ketika pengguna selesai mengisi form atau mengisi data, jadi ketika kita mengetik enter, data akan langsung tersimpan. Lalu ada event mouse juga, event mouse-nya yaitu add click. Nah, ini klik. Jadi aplikasi itu bisa menggunakan mouse. Jadi ketika klik aksi, jadi ketika klik datanya bakal tersimpan juga. Lalu di sini saya juga menambahkan V4. Nah, ini V4. Jadi V4 ini digunakan untuk menampilkan data secara berulang berdasarkan isi array-nya. Lalu juga ada VIF. Nah, ini VIF. Jadi VIF ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Dan juga di sini ada storage.js ya. Nah, storage.js ini untuk menyimpan data aplikasi menggunakan local storage yang tersedia pada browser. Seperti itu. Kita coba untuk masuk ke dashboard-nya. Nah, ini tampilan awal ketika kita akan masuk ke dashboard-nya. Jadi di sini harus login terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awal dashboard-nya. Jadi di sini akan menampilkan total mata kuliah yang ada dan juga total stok, total delivery, lalu tingkat ketersediaan, stok aman, stok menipis seperti itu. Lalu di sini kita bisa memilih info bahan ajar, tracking delivery, pesanan buku seperti itu. Dan juga di sini saya menambahkan chart. Dan juga di bawah saya menambahkan juga tabel untuk delivery order terbaru. Lalu saya menambahkan stok menipis atau kosong. Jadi ketika ada stok yang menipis atau kosong di sini akan muncul. Dan di sini juga ada sistem insight atau informasi-informasi yang penting ya. Lalu kita akan coba untuk masuk ke stok ya. Nah, di atasnya juga kita akan menampilkan total mata kuliah yang ada dan juga total jumlah stok yang tersedia. Di sini saya mau masuk
Kan juga untuk filter, contohnya kita masukkan judul jika kita pengantar. Nah, di sini akan muncul seperti itu. Dan juga saya menambahkan filter untuk UPPBJ-nya. Jadi ketika kita klik, semuanya akan menampilkan dan juga ada kategorinya. Dan kita bisa mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan juga harga. Seperti itu. Dan juga saya di sini menambahkan fitur untuk memfilter stok yang hanya menipis. Lalu di sini coba saya akan mengedit. Nah, jika kita mengedit salah satu buku, lalu kita pencet enter, nah, maka akan berhasil tersimpan dan juga akan berubah menjadi kosong ya. Lalu di sini ada tracking. Tracking ini berfungsi untuk men-tracking delivery order ketika ada pesanan. Contohnya di sini saya akan memesan buku 190483. Kita akan memilih buku pengantar manajemen. Di sini memiliki stok 29. Kita coba order berjumlah 29 ya. Oke, di sini akan muncul harga satunya berapa, jumlah stok yang dipesannya berapa, lalu totalnya berapa. Nah, ketika kita memesan stok, lalu di DO ini akan muncul seperti ini, diproses nomor DO-nya berapa, nama mahasiswanya siapa, lalu NIM-nya berapa, judul bukunya apa, jumlah yang dipesan, dan juga tanggal pemesanannya. Lalu kita akan klik proses pengiriman, di sini akan berubah statusnya. Dan jika kita tandai selesai, akan berubah juga. Dan ketika kita menghapus DO yang telah selesai, itu tidak akan bisa karena DO tersebut sudah selesai. Akan seperti itu. Lalu di sini juga saya bisa memfilter berdasarkan nomor DO atau juga nomor NIM. Contohnya 190483. Nah, di sini akan muncul ini ya. 1905. Cari. Nah, di sini tidak ada. Nah, ini akan seperti itu. Di sini juga saya menambahkan fitur untuk dashboard-nya tersendiri. Tampilannya maka akan seperti ini. Lalu ketika logout akan muncul pop-up seperti ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Terima kasih.